Mangga. Siap Om. Mangga dimulai. Ini Ya, ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah bisa ketemu lewat Zoom-nya. Udah reunian mau Ini suaranya kecil. Hah? Kecil? Suaranya kecil. Sekarang kedengeran nggak? Di saya mah gede dah. Masih kecil sih, nggak tahu saya doang yang dengar kecil. Kayaknya gini aja deh itu mah. Han gimana Han? Cara pakai i-nya pakai tapi Hana mute. Nggak ada earphone saya. Ya, suaranya dikerasin aja lah. Lebih gede nggak kelihatan sekarang. Geli kayaknya pakai earphone deh. Agak lebih kenceng kalau pakai earphone. Oh gitu. Oke. Iya. Monitor ya, Kang Dokter. Aduh gimana ini juga saya lagi pakai HP jadi agak acting tadi tuh apa ya. Aja langsung tadi udah dibuka, pembukaannya udah langsung ke paparan lah. Bentar aja kali ya. Tips merawat organ reproduksi. Ya, oke. Jadi yang pertama, organ reproduksi dulu aja. Organ reproduksi perempuan itu dimulai dari yang organ genitalia luar, itu mulai dari vulva, vagina, sampai yang ke organ genitalia interna, sampai ke uterus, rahim, saluran rahimnya. Nah, di dalam organ genitalia itu terdapat mikroba. Mikroba itu bisa yang patogen itu yang jahat, atau memang mikroba yang flora normal ya, memang dia wajar ada di sana gitu. Seperti namanya lactobacillus mungkin ya, dan biasanya lactobacillus itu adalah flora normal yang tinggal di dalam vagina. Nah, kenapa harus tinggal di dalam vagina? Karena dia supaya membuat lembab ya, maksudnya itu jadi dia di sana memang keadaannya itu harus seperti itu supaya apa? Supaya nanti pada saat hubungan seksual atau dengan laki-laki si organ kewanitaan itu adalah menjadi suasana yang nyaman buat sperma. Kenapa ya? Supaya mendukung pembuahan. Karena kalau misalnya spermanya itu kita vaginanya terlalu asam, pH-nya itu rendah sekali, atau mungkin terlalu basah, pH-nya bisa terlalu basah gitu ya. Kalau dulu ingat zaman kuliah kimia, MUAI bahasa saya. Jadi kalau misalnya itu dia sangat mempermudah untuk sperma itu mati gitu. Jadi kans untuk hamil akan berkurang. Nah, makanya kita ada flora normal yang untuk menjaga keseimbangan asam basa di sana. Nah, flora normalnya itu bagaimana secara kita untuk memperbaiki atau menjaga organ kewanitaan. Ya, satu pertama biasanya kita kan suka kalau dari kehidupan yang sehari-hari aja ya, pakai celana dalam itu harus sering ganti. Kemudian pakai kalau memang agak banyak pakai panty liner. Kemudian dibilas, kemarin saya sudah cerita ya, kalau dibilas cara cebok itu kita tidak tidak bukan dari daerah anus ke depan, tapi daerah vagina ke belakang. Jadi kotoran-kotoran yang berasal dari anus tidak sampai ke daerah vagina. Kenapa? Karena ya satu juga kalau bedanya laki-laki dengan perempuan, laki-laki itu uretranya panjang, saluran kencingnya itu panjang. Jadi kalau misalnya dia resiko untuk terkena air kencing, infeksi saluran kencing itu lebih tinggi di perempuan dibandingkan dengan di laki-laki. Jadi suka injeriheun ya bahasa Sundanya, itu lebih sering pada perempuan daripada dibandingkan dengan laki-laki. Nah, kedua kita harus bisa mengenal yang paling sering kan keluhan yang muncul adalah keputihan kalau perempuan kan ya. Keputihan. Nah, sekarang keputihan apa yang kita bisa diagnosis, kita tentukan bahwa ini tuh keputihan yang normal atau keputihan yang jahat gitu. Biasanya kan kalau wanita kalau mau bilang ke ibu, kalau wanita mau mens biasanya kan suka ini ya, suka ada keputihan. Nah, tapi kalau keputihannya selama dia tidak berbau sedap ya, tidak ada bau, kemudian dia biasanya bening atau putihnya putih biasa ya, itu yang keputihan yang memang
wajar terjadi, tapi kalau sudah dia ada perubahan warna, misalnya jadi kuning kehijauan, atau misalnya dia ada putih susu, apalagi ada bercak-bercak, itu kemungkinan keputihannya dari patogen, dari jamur, atau dari bakteri, atau protozoa, atau parasit, trichomoniasis biasanya. Nah, kalau memang itu sudah terjadi, yang penting adalah jangan menganggap enteng keputihan. Kalau misalnya keputihannya itu sudah ada bergejala, segera obati. Kenapa? Karena kalau tidak diobati, dari mulai efek samping yang ringan, misalnya efek samping ringan hanya iritasi kulit, sampai efek samping yang berat, sampai bisa menimbulkan infertilitas. Jadi dia tidak bisa hamil. Nah, itu bisa dari efek samping keputihannya gitu. Kedua, ya pasti tidak nyaman ya basah dengan hubungan suami istri dengan pasangannya yang halal kemarin, kalau memang ternyata dia sedang keputihan. Nah, bagaimana kita untuk menyeimbangkan keasaman basah di keputihan itu tadi bisa dengan kehidupan kita sehari-hari, tadi kita sudah jelaskan, atau memang kita pakai bantuan dari probiotik dari luar. Kayak inilah, kalau Yakult mah buat perut gitu ya, nah ini ada buat vagina gitu. Ada lah mereknya, kayak kalau disebutin merek dagang, sangat iklan deh ya. Ada lah, pokoknya silakan untuk daerah wanita. Nah itu biasanya bisa menyeimbangkan keseimbangan asam basa di daerah vagina. Nah untuk usia-usia kita, itu yang paling penting lagi adalah pencegahan kanker serviks. Kalau tahu Jupe, Julia Perez dulu ya, meninggal itu karena kanker serviks gitu. Nah, konon katanya sebetulnya juga ada mulut rahimnya itu pada stadium awal. Cuman karena kadieu-nya pengobatan herbal lah, naon lah segala macam, bukan tidak boleh ya gitu, tapi proses kankernya itu kan terus berjalan, akhirnya dia sampai mencapai suatu stadium yang operasi nggak bisa, kalau mau di kemo juga sudah berat gitu. Nah, penting buat kita adalah sekarang untuk melakukan deteksi dini kanker serviks. Itu bisa dengan pap smear, ya, jadi bisa ke dokter kandungan atau ke laboratorium, bisa Prodia atau segala macam untuk dilakukan pap smear. Hasilnya nanti kalau misalnya dia negatif, jadi nggak ada masalah gitu ya, itu pap smear itu bisa diulang setiap tahun, setahun sekali atau bahkan 2 tahun sekali juga tidak apa-apa. Tapi pada saat pap smear sudah ada kelainan, ya kita bisa dari awal untuk pencegahan kankernya. Jadi kalau sudah masuk ke dalam diagnosis kanker, agak susah kita untuk melakukan interaksi gitulah, melakukan intervensi. Kalau misalnya dia masih lesi prakanker, nah itu bisa. Jadi mudah-mudahan tidak menjadi kanker serviks. Gitu. Nah sekarang ada pencegahan yang primer, vaksin. Sekarang lagi rame vaksin COVID gitu ya. Nah sekarang vaksin kanker serviks itu sudah ada. Memang rada mahal dia harganya gitu. Nah dan hebatnya kanker vaksin ini ada yang namanya quadrivalen. Jadi quadrivalen itu ada 4 serotype yang bisa menyebabkan kanker serviks dan kutil kelamin. Ya, jadi ini ada Abdillah sama Adi Firdaus tah, sama Ruse mun jajan kade tah. Ya kalau dari vaksin mau ketinggali mau aya kutil-kutil kelamin ya. Halo. Aduh. Wah, jadi orang-orang beunang Bahayanya ulah-ulahnya dia, Ade. Alhamdulillah. Kumaha Mang Win? Kumaha tadi teh? Oke, siaran ulang mah japri we. Kumaha tadi teh? Ya intinya bahwa kanker serviks itu utamanya disebabkan oleh infeksi HPV, Human Papilloma Virus namanya. Nah si virus ini termasuk yang ditularkan oleh hubungan seksual yang tidak baik. Jadi janganlah, intinya jangan hubungan seksual dengan bukan pasangannya yang halal. Nah dalam pencegahan ini itu bisa kita pakai vaksin untuk mencegah kanker serviks gitu kan. Vaksinnya itu vaksin ada 4 serotype, jadi selain kanker serviks, kutil kelamin juga bisa dicegah pakai vaksin ini. Nah itu
Jadi kalau punya keluhan keputihan kok terus-terusan nih, nggak sembuh-sembuh, diobatin hilang, tapi kok datang lagi gitu ya. Silahkan datang ke dokter kandungan, kalau bisa sih pap smear dulu, jadi sudah tahu hasilnya bagaimana. Ya, pengantar mah itu penting, kita diskusi aja. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tadi yang apa kutil-kutilnya itu di mana, Om? Di ceweknya atau di cowoknya, Om? Dua dana, deh. Waduh, jangan pernah ngalaman soalnya. Oh ya, itu alhamdulillah berarti Alhamdulillah. masih bagus, masih benar, masih soleh, gitunya. Amin. Ya, Kang Windy mau tanya ya. Ya. Kan pap smear itu kan diambilnya cairan di sana ya. Itu per berapa tahun? Jadi pap smear itu kita melakukan apusan teh kayak diusap di daerah mulut rahim. Nah, itu kalau umurnya sekarang kan dianggap udah 40 tahun lah ya semuanya, walaupun saya ada. Saya belum ya. Saya belum, 2 tahun lagi. Sama saya juga belum, anggaplah sebentar. Alhamdulillah mah udah 41, Iya. jadi 42-nya harusnya 43 misalnya mah. Nah, Om. Aman. Nah, biasanya kalau sudah dia di umur 40 ya memang sarankan untuk pap smear. Sebetulnya kalau aman-aman saja 2 tahun atau 3 tahun nggak apa-apa, tapi kalau mau bagus ya tiap tahun gitu. Om family nomornya aku mau. Kemana? Tadi yang rekomendasi itu dong, merek yang probiotik itu, Win. Itunya di chat lah saya. Di chat, iya di chat tuh. Nah, di chat. Di chat tuh ya ke semua nya. Siap. Direkam ini direkam. Tuh, direkam dia cilaka. Bisi ya. Nah, udah di chat. Jangan disebut. Apa itu? Assalamualaikum, Sadayana. Waalaikumsalam. Di apotek ada ya? Ada. Punten nembe ningali eta pesanan dari Om Adi. Ada lagi yang mau ditanya? Nambih, Om. Yang ini udah mandi. Berani nongol. Kalau misalnya daerah selangkangan itu sering apa ya? Mungkin karena lembab ya, over lembab gitu. Jadi suka apa namanya ya sakit gitu deh maksudnya. Kalau misalnya lembab gitu. Itu ya, gimana ya? Makanya kalau sering ganti terus misalnya cebok terus dikeringin itu biasanya sih nggak apa-apa. Cuman kalau yang puntennya body berlebih gitunya ada pasti eta mah mau ganti seberapa kali kayak pasti lembab eta mah. Karena lipatannya tetap ada. Nah, tapi kita harus mengenali saja kalau misalnya ternyata di selangkangan di lipat paha itu sudah ada kayak bercak-bercak merah, gatel, terus kelihatan ada beruntus-beruntus, ya mungkin jamur sih biasanya itu. Oh, oke. Ya. Apa, Gi? Ya, ini ada anak bujang saya. Harus selesai mandi. Untungnya tidak mendengar pembicaraannya apa. Yang awal tadinya, benar. Iya. Awal. Ya. Terus saya Kang Awal nih. Oh iya, Ari, sesudah kan pap smear itu awalan tadi sempat disebut maksudnya awalan 3 per tahun. Kalau misalnya nanti sudah lewat masa menopause kan biasanya ya itu bisa berkurang ininya. Maksudnya bisa berkurang jaraknya apa tetap mesti setahun gitu? Ya, kalau menopause, jadi si proses kanker itu kan tidak, misalnya sekarang negatif, jadi 2 bulan jadi kanker tuh hampir nggak pernah ya kejadiannya. Dia butuh proses, biasanya dari lesi prakanker menjadi kanker itu bisa waktu 5-10 tahun. Makanya kalau misalnya 40 dan negatif, ya itu tadi tidak perlu tiap tahun sih ya, 3 tahun juga nggak masalah pap smear gitu. Nah, kalau udah makin usia bertambah, apalagi sudah menopause, ya disarankan memang jadi lebih sering gitu. Jadi mungkin tiap tahun kalau memang sudah ada menopause gitu. Ya mungkin ini juga bisa dikasih tahu ke mungkin masih ada orang tua atau siapa kerabat yang diberikan informasinya. Iya, ada lagi yang mau tanya teman-teman?
Silakan, silakan. Aku sih pengen kasih usulan aja, Win, kalau bisa bikin webinar lagi tentang misalnya persiapan menopause kayak gitu. Jadi Oh kan, ya, siap. iya, menopause naon sih gitu, terus kumaha ciri-ciri nah gitu. Ya Menopause. intinya begitulah gitu. Terus Menopause mah nggak, men, ya. itu ada pengaruhnya terhadap kondisi mental kah atau gimana gitu? Pasti berpengaruh terhadap apa? Ada hormon-hormon yang tidak lahir atau gimana gitu kayak gitu. Tuh, teman-teman ayah. Dadah. Halo Adek, berapa tahun Win? Yang bungsu 3 tahun. Oh, seumuran sama anak aku. Iya, gini tilunya. Pamegat sadaya. Lagi ya, pamegat sadayanya. Sama aku juga. 4. Berapa? 4. Masya Allah. Alhamdulillah. Banyak yang jagain ya. Awal senyum-senyum aja, ngomong dong. Nggak kedengeran. Mute. Ngomong bahasa Arab, Gurawal. Mute. Ambil ngerjain tugas, Cek Geni. Oh, Ayo, ini teh pada di mana nah ini teh? Awal di mana ini awal? Awal di Arab. Wah, Oh, di Arab. Kayak iya teh Mas Jakarta. terapi Bentar dan saya lagi. Bentar. mana ya hostnya ya? Kulan. Abdillah masih di Caltex dulu, masih kan? Abdillah Halo. masih. Di mana awal dia? masih di ini masih apa Di Caltex di terakhir mah. Masih Kan di ya? Rumbai. Nah, di mana? Di Rumbai, Pekanbaru. Di Caltex kan ya? Iya. Berarti direktur atau udah pengalaman kerja 20 tahun, Mai? Bagian naon? Amin, ya robbal alamin. Bagian naon dia? Di HSE ayeuna teh. Oh, ya. Kumaha Win? Garaya lah ini lah. Ini Sararono ya. Aduh. Udah lama nggak lihat Windy ini. Udah jadi sekarang. Sarua aja bangetnya dia. Sarua keneh. Awet muda Anu Wah, di Bu kita ciri huisna di dia ya. Iya ya Sari. Langsung pergi. Dipanggil jadi we pergi. Hmm. Ya mangga aja, saya masih siap aja asal pas waktunya kalau mau ya berbagi informasi lah tentang masalah ya. Wis saya dari rumah juragan. Ganteng ya. Dek, Kang Dani. Oh, Dani dia konsultasi nubiit ya. saya Pak Lawyer. Nah, tadi teh jajan teh kumaha tah? ada nama Japri ya. Gini ada Kang Dani. Si Kang Dani bisa Assalamualaikum, Kang. Iya, Uci. Waalaikumsalam. Kakang Dani nya. Dan, ayo naik Vespa deui, nepikeun ka coplok roda ya. Apal wae si abang euy. Apal dari stopan standing rek tabrak bahaya ya gara-gara from tuh. Waduh. Masa lalu, Bos. Sehat. Alhamdulillah. Udah pada mulai divaksin belum semua? COVID? Yang kedua saya Rebo. Atas rengse. Udah ya? Iya. Saya sambil nyetirnya. Ya, siap. Dan di mana Dan? Enak Dan? Masih di Unpad, rumah di Cileunyi. Jatinangor? Di Unpad di mana nak Dan? Dosen naon dia? Jatinangor Itu teh? jadi tendik we, jadi staff Teknik mana? Teknik di mana? di pusat di rektorat di DPSI. Oh. Oke. Dan Naon saya Kaburina gitu. saya sekarang di Jatinangor Dan. Di mana Jatinangor? Di ITB Jatinangor. Wes. Oke. Nomor jadi warga Sumedang. Iya, Sumedang. Temen sama Bang.
Kayak ngalongok kan di. Insya Allah. Saya ge dosen di Unpad ayeuna. Yayasan Sadikin. Oh iya ya. Tapi udah jarang ka Jatinangor semenjak pandemi mun ieu mah ka Jatinangor wae lah. Di es krim. Oh susu. Wah, aya atuh Raja Sangu ya. Satu. Win. Ya, Gen. Adi mau tanya katanya. Siapa? Konceleng Adi. Ah, Dia tanya tuh Di, udah. Leng kok. Jangan naon manggil aja. mama. Emang gak ribet Udah kali tadi ya. Japri aja Om Jin. Japri. Tips merawat. Jadi Pap Smear itu mulai usia berapa gitu? Pap smear mah Kang sebetulnya Dokter? seusia reproduksi Kang juga Windy? bisa. Ya, mangga. Jadi ya kapan sih kita mulai pap smear? Pertanyaannya Sebetulnya itu. tergantung ada keluhan atau tidak, tapi rata-rata sih di atas 35. Udah Di atas tes 35 sudah boleh untuk di pap smear. Kalau ada keluhan, kalaupun belum di atas 35, masih di bawah 35 boleh. Itu tadi sering keputihan yang enggak ini. Tapi kan ya kanker tuh jarang yang di usia muda ya. Biasanya kalau kanker tuh mulainya ya udah. Kalau efektivitas itu Win, efektivitas apa tuh vaksin HPV yang namanya apa tuh? Ya itu 90%. 90%. Oh. Ya kan itu harganya lumayan ya, kan nggak cuma sekali juga kalau nggak salah ya Lumayan, ini. sekali suntik teh 1 juta gitu ya. Iya, sekitar 1,3. Itu berapa kali suntik sih? Nggak sekali kan? 3 kali. 3 kali. 3 kali suntik. 3 kali suntik. Oh, oke. Suntiknya we kurang we tuh. Gratis suntik nama. Ya. Bayar vaksinanya. Ini aja ya. Bayar. Ada. Jadi yang laki-laki juga bisa divaksin. Tapi Itu yang disuntik apanya Win? Tangan kan Win? Vaksin naon tadi teh? mewah kutilan. Oh. Dia biar si aman dah. Si Adi Kang perlu Dokter kan tas tadi Adi. banyak di Masih aman ya Om Windy ya. tentang perawatan yang itu ya wanita, kalau laki-laki nggak ribet apa? Itu Simple laki-laki gitu mah. ya. Rek dibanjur ku oli ge aman laki-laki mah. Oh gitu. Maksudnya nggak usah perawatan khusus laki-laki mah. Tapi ya sama aja kalau resiko terjadi infeksi, makanya kalau maksudnya dia sering jajan gitu ya pastilah infeksi menular seksualnya mah dapat. Tapi tidak perlu yang menjaga keseimbangan asam basa lah segala macam, nggak usah lah. Ciri-cirinya. Kalau yang apa sih kayak Di nah mana nanyana Dokter, jika nu untuk- deg-degan gitu. Curiga orang. maksudnya Jika nu deg-degan gitu di. Ciri-cirinya. Kita Pola lagi di. chat apa we. Ya kutil we, pokoknya mah nu ieu mah kan ciri nama aya tinggal we aya kutil teu. oh Kayak gambarnya tuh gitu si Adi mah gitu dah. Nyangke atuh gambar sesi berikutnya ya. Nah, Atuh mana atuh komen ya atuh. Nya join unggul. Halo, nah. laki lah. Adi Maya Pak tuh. Dokter ketua angkatan harus ngasih. Sangu aya keneh teh tuh. Alhamdulillah. Nya tuh Sambutan. ketua angkatan kudu mere sambitan. Teman-teman aya. Aduh, tersiaga heula saya ge. Ah siaga naon? Masuk ke 8 bulan pemajikan Pak Dokter. Oi. Wilujeng. Mugi sehat. Nuka Amin, sabaraha amin. atuh. Hah? Nuka sabaraha. Nuka 2. Di bibit nuka sabaraha maksud saya bibit ka sabaraha. Sulung gitu. Sulung deui. Nuka 2. Kuduna 3 sih nganu ieu kaguguran. Innalillahi. Oh, maksudnya ieu tina bibit nuka hiji, bibit nuka 2 sabaraha tuh. Ame hiji panton nama Oh, isi beda panto tadi. Beda bentuk kumaha deh. Ya ini tuh. Jakarta. Suaranya menghilang. Posisi di mana tuh? Iya, atuh posisi di mana cenah kata Adi. Si Atu bisa jadi ini narasumber ini COVID survivor. Orangnya geus COVID survivor sarua. Oh iya.
OTG, Win? Ya nakal kebayang nah maksudnya kan saya pasti di garda terdepan, maksudnya di depan ya. Tadi Atau nanti itu yang berikutnya, tapi bagusnya jangan objin ya. Kita mau jadi dokter kan seadanya. Nogi. Nogi, dokter Nogi Dian. mah kandungan sama bukan Dian. bagusnya. Pak genep lah. Dian, Pak Hiji, 2I. Dian. Calon bupati ya itu dokter oke Jesse mana Jesse Dokter Rosalin. Yesi. Bupati. Kayak gitu loh. Yesi, si Yesi itu. Yesi. Si Karawang. Kemarin kan mencalonkannya sempat cina. Itu jadi itu teh. Nama iya Bupati mana? DPRD Jabar. Karawang. Oh, akhirnya di anggota dewan tuh, tinggali. Saha. DPRD Jadi anggota Jabar. dewan. Eta OTG atau naon, Win? Baheula? Saya kemarin ada gejala demam. Oh. Ngap atau kumaha? Itu sih alhamdulillah ada demam aja. Siap. Yalah, sing sarehat lah. Nih, Min. vaksin kedua saya hari Rebo. Mudah-mudahan. Hari Rebo. Ya, terus vaksin itu bukan berarti kita jadi tidak kena ya. Kemungkinan kena mah ada aja gitu, cuman gejalanya jadinya nanti ringan gitu. Menurun ya. Diharapkannya. Enak lah pokoknya. Kena dan nepakin oge nya. Kalau udah kena walaupun turun gejala tetap nepakin oge ya Win. Kalau levelnya masih ada, kalau udah negatif mah nyantu. Bahkan kalaupun positif kan ada namanya tuh city value namanya teh. Kalau city value-nya udah di atas 35, walaupun kita masih positif, tapi sangat kecil kemungkinan menularkan. Win, nah yang udah kena COVID harus tunggu 3 bulan belum divaksin lagi, Win. Kan masih ada antibodi alami. Jadi kalau tetap divaksin kurang 3 bulan, apa efeknya? Enggak sebetulnya enggak apa-apa kan emang gara-gara si vaksinnya kan kurang jumlahnya gitu. Jadi nu perlu heula. Jadi mual mata kipina jadi parah gitu mualnya. Mualnya. Oh, masalah prioritasnya. Masalah prioritasnya bukan dia. Ayo kapan maghrib? Saha. Namanya siapa? Win, di Garut kene tuh buka praktek. Oh dulu tuh Aina masih sih cuman weekend hunkul. Oh weekend hunkul emang. Aina mah di Bandung banyak. Mau weekend di daerah mana Win di Garutna? Eta rumah sakit Nur Hayati apa? Apal, heeh. Nah didinya. Oh didinya. Ayo tuh mun itu di Garut Aina. Hah? Itu di Garut Aina? Itu kertu di Garut enak. Di Bogor kene. Nepi kalahiran di heula saya mah. Bogornya di mana tuh? Lembut. Di mana? Oh, stasiun. Heeh. Eta teh netep di dinya. Heeh. Oh. Rumah. Saya baru tahu. Ada dulur saya di di stasiun oge. Om Bindi, Ya? Udah bulannya tasasina. Iya, minggu 35, minggu 36 lah ayeuna teh. Oh, Masya Allah, sing lungsur langsar ya. Amin. Abi kapungkur di Kedung Halang kan. Sering sakit naik kereta tadinya ka Cilebut. Oh. Tinggal karena di Kedung Halang. Tahun sabaraha? Ya teh didinya. Aya KM 2E Riza ini mana? Iya, Win. Waduh. Wah, di gedung kumpul ya keluar. Ya. Kang Rus kemana Kang Rus? Ada Bolanger nih. Windi. Riza Susanto. Hah? Dia mau masuk Bolanger. Bolangers. Cuma ya masih di BSD aja. Masih di sini atuh ngebolang ke dia. Pergi-pergi di Bandung kasih tahu. Ya, resep sih kananya di BSD banyak bolang. Nggak bolang tapi dia di BSD-nya enak. Riza, videonya nyalain dong Riza. Gini.
Videona tempat ngobrol hurungkeun. keur nundutan. Dasar. Abdi teh bade aya acara deui, izin pamit duluan nya. Win, Ya. nanya heula Win. Nya sok. Di dokter teh kan di jasna teh pamajikan ieu non bakal sesar deui. Berapa kali sesarnya ini? Sakali, geus 8 tahun. Sesar yang pertama karena apa? Apa? Sesar pertama mah ketuban, jadi vaksinnya Saya sih nggak tahu ya. Nanya kalau misalnya bermasalah dengan panggul atau misalnya bayi yang sekarang terlalu besar, misalnya ada plasenta atau itu ya mungkin makanya kenapa disarankan sesar kembali. Tapi kalau secara eta sih jahitan etanan tipis senang. Win ya? Gara-gara tipisnya. Kalau misalnya kan 2,5-nya kudu namanya Win ya? Iya. Oh, kamari diukur neng koma kene hijian kene. Berarti sarankan ya tetap sesar kene nya Win ya? Ya, kalau tipis mah sesar sih. Kalau tipis dinding rahimnya palaur lah, robek. Iya, iyalah. Sip, nuhun lah Pak Dokter, nuhun. Nah, oke kita mangga sok pokoknya mah diatur aja. Saya mah ngasih materi mah siap wae lah asal berhubungan dengan nya dengan sesuai gitu. Nah, materi kanggo nu pameget Om. Resiko naon wae Om. Deui eta mah gampil. Om tiasa jadi ketua ieu teh sok mangga hayu. Bukan umur-umur tua tah. Juga anu bisa utara dianggo gitu. Oh ya, diseuseut deui we cenah. Win mau tanya Win. Ya. Kalau udah 2 kali Bener, sesar, Adi, itu masih bener, ada Di. kemungkinan normal nggak? Ya, kalau 2 kali sesar mah harus disesar lagi kalau di Indonesia. Harus sesar lagi? Dan biasanya sekalian steril. Oh gitu. Win. Okay. Bekas sesar 3 kali mah lebih bahaya. Oh. Enggak, 2 kali, baru 2 kali. Ya nggak, maksudnya jadi kan setelah 2 kali disesar kan jadi 3 kali itu sesarnya sekalian steril supaya jangan hamil lagi. Maksimal 3 ya. Kalau sesar dari awal biasanya 3 kebijakan di Indonesia mah. Kalau saya kan gini Win, pertama sesar, kedua normal, ketiga sesar lagi. Yang keempat itu masih bisa normal nggak sih? Nggak, bekas sesar 2 kali kan jadinya. Berarti udah nggak bisa normal. Ya maksudnya bukan nggak bisa ya, sangat disarankan untuk tidak gitu, karena takutnya itu tadi bisa robek si rahimnya. Oh oke. Berarti ini sudah sabar, terus sudah iya masihan ke ora gitu. Pilarian panto deui nya dinya. Nuhun pantona. Ya Abi izin payunnya punten kasih ada acara yang lain boleh nanti pokoknya kalau ada kegiatan lain ikut siap. Windy nuhun Windy. Nah, sami-sami sadayana atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga izin ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru keluar. Moderator. Moderator mah Teh Mia. Ya mangga moderator nak. Gimana cek apa intennya? Hostnya kan Om Ruse, saya. Saya mah host. Ya, hostess. Dr. Windy juga saya turun lagi. Saya juga sekalian di kesempatan ini minta maaf ya sebesar-besarnya. Makasih juga teman-teman 3 hari yang lalu kan orang tua saya meninggal juga, mama dan dia. Kasih doa-doa sepertinya. Gimana? Ya, sing sabar Teh Mia. Ini kayaknya kalau dirasa cukup, insya Allah dirasa cukup, ditutup saja ya untuk sementara waktu. Mudah-mudahan minggu depan masih ada ya teman-teman dari Kang Dokter Insya Allah ya. Insya Allah lebih ke tentang apa tuh tips hamil dan sebagainya lah, itu nanti dikupas lagi. Ya, cukup sekian. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kan?
Ya, kalau Abdi di ini aja, di end meeting aja ya. Ya.